Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang masalah ihsan. Ihsan itu merupakan suatu puncak dari rangkaian ibadah. Maka marilah kita lanjutkan hadis Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhbirni anil ihsani. Kemudian laki-laki yang menemui Nabi Muhammad yang kemarin tanya tentang masalah Islam, tanya tentang masalah iman, kemudian kali ini dia tanya tentang masalah ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian Nabi menjelaskan, jika kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti akan melihatmu. Jadi begini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dari ihsan ini adalah dalam suatu ibadah kita itu merasakan bahwa hubungan kita kepada Allah sangat dekat sekali. Kita harus merasa sangat dekat sekali. Seakan-akan kita dalam beribadah langsung berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya memunculkan etika, kita merasa kagum kepada Allah, kita merasa takut kepada Allah, kita merasa mengagungkan Allah. Dan juga dalam beribadah kita tidak semena-mena, bahkan berpakaian pun dengan pakaian yang sopan. Masa sholat pakai kaos, gak sopan. Lawang dolan atau bermain-main saja pakai pakaian yang rapi. Musuh menghadap kepada Allah masa pakai pakaian yang biasa-biasa. Dan itu kan kaitannya dengan etika juga. Selanjutnya, jika kamu tidak bisa melihat Allah, Allah pasti akan melihatmu. Jadi dalam penjelasan kalimat-kalimat ini, dalam penjelasan tentang masalah ihsan ini, bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, dan apapun, baik itu yang siri, yang rahasia, maupun yang tidak rahasia, itu selalu dilihat dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini memunculkan pemahaman akhirnya kita dalam beribadah maupun dalam bermuamalah, dalam bekerja itu tidak semena-mena juga. Tidak ngawur. Karena apa? Yang kita lakukan selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kerjakan selalu dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para pedagang yang di pasar itu tidak berani untuk berbuat curang karena wah saya mau curang, saya dilihat oleh Allah. Enggak jadi untuk berbuat curang. Terus kemudian para pejabat tidak berani untuk melakukan korupsi. Mau korupsi enggak jadi karena dilihat oleh Allah. Para atasan tidak akan berani terhadap kepada sewenang-wenang terhadap bawahannya. Karena juga merasa, saya dilihat oleh Allah, gak jadi. Bahkan sebagai kita semuanya, sebagai manusia yang biasa, tidak berani semena-mena dalam melakukan segala macam perbuatan. Apalagi mau melakukan maksiat. Baru mau akan melakukan maksiat, kalau kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, wah gak jadi. Nah, itulah makna dari ihsan. Suatu logika begini. Ketika kita misalnya silaturahim atau datang ke rumah wali kota atau ke kantor gubernur misalnya, di ruang tunggu atau di ruang tamu, di sana kita belum ditemui oleh gubernur atau wali kota tersebut. Tapi di sekeliling rumahnya, di sekeliling ruang tamunya itu ada CCTV yang ngontrol, yang merekam terus. Apakah kita berani macam-macam di ruang itu?
mau pencilaan, mau jungkir balik di ruangan, ya nggak akan berani. Itu logika sederhana. Jadi sama dengan kita mau berbuat apapun mesti diawasi oleh Allah. Makanya puncak dari semua peribadahan mulai dari Islam, iman, kemudian puncaknya adalah ihsan. Kita menata diri, menata hati kita bahwa kita dalam beribadah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ngaji kita pada kali ini disertai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik, hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.